Halo Bung Rocky, kita lanjutin lagi ngobrol ya hari ini mumpung akhir pekan dan kemarin kita melihat suasananya memang berbeda ya ketika Anies Baswedan turun ke Medan itu. Saya tidak membayangkan ada situasi semacam itu karena yang selama ini ya kita tahu bahwa kerelawanan dan sebagainya itu kita sudah mulai banyak emak-emak yang kecewa, patah hati gara-gara Pilpres 2019. Tapi ternyata kita lihat the power of emak-emak itu ternyata masih muncul lagi dan jauh lebih besar kelihatannya potensinya pada 2024 ini ya. Ya, saya melihat ada gumpalan energi yang akhirnya meledak gitu. Dan Anies memang perlu untuk testing the water. Yes. Bahwa relawan itu betul-betul otentik, rela untuk mendukung Anies itu. Dan saya apresiasi sebetulnya cara Anies menemui relawan itu. Walaupun nanti akan disulap oleh para penentang Anies, bahwa itu relawan yang tunggal. Jadi dianggap bahwa itu satu kelompok yang sama aja dengan 212, sama dengan 414, sama dengan HTI. Tapi itu nggak usah dipedulikan, karena yang penting adalah kegairahan dari relawan Anies yang tidak disponsori oleh oligarki. Itu lebih penting sebetulnya. Dan tentu Anies akan belajar bahwa kalau dia datang ke Sumatera Utara ya Muslim mayoritas itu. Tapi bayangkan kalau dia datang ke Nias misalnya, ke NTT atau ke Manado itu. Dan orang akan lihat bahwa Anies diterima sebetulnya oleh seluruh lapisan kan. Karena dia paham tentang keadilan. Jadi wacana ini saya kira mesti ditambahkan pada Anies bahwa mengucapkan sesuatu dengan bahasa plural, yang plural itu, bahasa kemajemukan itu yang akan membuktikan bahwa Anies bukan sekedar dikomando oleh satu kelompok itu intinya, karena akan dipermainkan. Nah, beda misalnya dengan Ganjar yang kelihatannya memang rapi itu penyebutannya karena ada panitianya. Jadi kalau ada panitia itu bukan relawan namanya tuh, tapi event organizer yang lakukan itu. Kalau Anies langsung oleh relawan, itu yang saya perhatikan juga, bahwa kerelaan orang untuk datang dan mengelulukan seseorang itu karena orang ingin lihat kontras, ingin lihat perbedaan model kepemimpinan Anies dengan Ganjar itu. Jadi di depan kita udah ada dua model, itu cara Anies mengasuh relawannya dan cara Ganjar diasuh oleh relawannya, itu beda itu. Cara begituan tuh. Jadi model-model semacam ini yang akan kita jadikan pertimbangan untuk memilih satu di antara caleg-caleg itu. Capres, bukan caleg. Capres itu. Ya. Nah, iya. Kalau caleg itu Pak, ya, satu di antara mereka akan jadi caleg itu. Calon lengser, calon yang akan dilengserkan. Oke, nah kalau kita lihat ya, ini fenomena yang kita lihat ini, kita lihat video-videonya ya. Sebentar ya, kita lihat sebentar ya video-videonya. Ya. Ayo adanya dong. Yang menyambut kedatangan Anies Baswedan. Dirangkai sama kuningnya nih. Penonton.
dari video tadi itu relatif, walaupun tuh acaranya sebenarnya acara formalnya kemudian kan acara dengan partai ya, dengan Nasdem dan kemudian acara dengan relawan, tapi saya kira di situ atribut partai itu tenggelam ya oleh atribut relawan ya yang terjadi. Ya karena orang nggak peduli mau partai apa, bahkan orang sebetulnya agak nyinyir dengan partai karena menganggap bahwa partai juga akan nipu Anies di ujungnya tuh. Tapi untuk sementara mereka ingin kasih pesan bahwa yang dilekatkan pada Anies sementara ini tidak betul tuh, bahwa Anies nggak ada dukungan karena apa namanya, dia cuma narasi kan begitu kan. Tapi orang anggapnya memang narasi penting, kan narasi itulah yang menuntun program tuh. Jadi mulai terbentuk satu lokasi politik baru di mana orang tidak lagi melihat fungsi partai, tapi calonnya itu punya kapasitas untuk menghasilkan kebijakan yang etis atau sekedar jadi petugas dari partainya. Jadi istilah petugas partai itu nggak akan berlaku pada Anies tuh. Kalau Pak Jokowi kan dari awal udah dinyatakan petugas partai, sehingga di belakang dia adalah partai itu. Ya. Kalau Anies di belakang dia adalah relawan, dan relawan itu pasti sangat cair. Dan justru di situ yang kita sebut sebagai semen sosial dari Anies itu mampu mengikat para relawan. Okay. Tapi gini ya. Atau semen idenya. Ya, saya kira mungkin ini terlampau cepat ya kalau kita menyimpulkan apa yang terjadi di Medan gitu ya. Tetapi saya melihat ini dan saya kira sepakat kita melihat ini sebagai sebuah embrio gitu yang kita sebut sebagai kerelawanan, dan ini sebenarnya potensi yang harusnya kita dorong kalau kita memang mau ngambil alih, mau take over kembali demokrasi kita dari oligarki dikembalikan kepada rakyat. Kira-kira begitulah bahasa mudanya. Ya, take over itu bisa silent take over atau hostile take over. Hostile take over ya. Tapi tetap kita mesti take over karena janji reformasi adalah demokrasi harus dihasilkan oleh kerelaan berpolitik, bukan oleh keterpaksaan atau oleh bujukan material tuh. Nah pada Anies nggak ada bujukan material. Orang tahu Anies itu miskin sampai sekarang. Dana kampanyenya nggak ada tuh, bahkan yang disebut jangan diulang-ulang terus ini. Supaya orang tahu bahwa Anies pasti ditagih mahar oleh partai-partai pendukung, tapi Anies mau tunjukkan bahwa dia akan berhitung belakangan lah transaksi dengan partai-partai supaya transaksinya lebih ringan nanti, maka dia tunjukkan bahwa relawan itu sudah siap untuk mendukung dia, ada atau tidak ada partai politik, bahwa memang diperlukan dukungan legal supaya bisa mendaftar ke KPU, itu urusan belakangan aja kan nggak mungkin KPU atau partai-partai lain itu menyisihkan Anies kalau elektabilitasnya sudah sangat tinggi itu. Dengan kata lainnya mereka pasti akan mengikut Anies, pada akhirnya semua akan ikut Anies tuh. Tapi itu satu aspek. Hal yang lain kita juga ingin diberlakukan pada Erick Thohir, pada Ganjar. Udahlah, kalau mau maju dalam politik perkuat relawan, jangan perkuat amplop, itu nggak baik tuh. Jadi baik sebaiknya Pak Erick Thohir, Pak Ganjar itu lakukan politik seperti yang dilakukan Anies tuh, supaya fair gitu kan. Jadi kita akan membantu Erick Thohir atau Ganjar kalau mereka juga lakukan pola yaitu menghindari politik uang. Kita akan promosikan tuh, saya akan berkampanye buat Erick Thohir, buat Cak Imin atau Ganjar. Asal mereka sama-sama lakukan model relawan ini supaya jadi pola. Mulai dari 2024 ada pola, walaupun saya nggak percaya bahwa akan terjadi pemilu 2024, tapi minimal saya simpan satu naskah bahwa politik Indonesia punya naskah baru, namanya politik yang basisnya relawan. Ya. Dan menarik, makanya saya sebut tadi mungkin kita terlampau cepat, tetapi embrio gitu ya. Walaupun Anda sendiri kan Anda dalam beberapa bulan terakhir ini Anda keliling di seluruh Indonesia dan Anda itu menangkap yang kita sebut selalu betul. Mood publik gitu ya. Yang kita lihat ya mood publik itu ingin perubahan semacam itu kan. Betul. Publik bahkan ingin kalau bisa pemilu dipercepat supaya relawan ini tidak tergoda dengan politik uang. Karena ada aja kan kalau terlalu lama relawan juga merasa ya kita udah bekerja maksimal, sumber daya kita sangat sedikit, karena itu kita ingin dipercepat gitu. Nah, itu yang mungkin akan membuat oligarki itu kelimpungan nanti. Nah tiba-tiba kok modal mereka ada tapi nggak bisa dimanfaatkan. Jadi hati nurani publik itu menghendaki demokrasi yang jujur, dan kejujuran itu
dibuktikan mulai dari dukungan yang jujur. Dan setiap relawan yang saya temui bahkan merasa kami jangan diberi uang, kami jangan diberi spanduk pamflet, beri kami kesempatan untuk melihat pemilu yang bersih. Itu aja yang mereka ingin. Dan itu muncul di mana-mana ya, Bung Rocky ya? Iya, itu jadi semacam efek yang tidak terasa. Itu sama seperti tiba-tiba semua orang ingin jadi anggota dari apa namanya itu BTS Army itu. Apa itu? Itu apa namanya? Korea. Oh, Korea, oke. Saya lihat begitu kan. Semua orang tanpa ada komando tiba-tiba berkumpul di satu wilayah virtual yang namanya BTS Army. Yang kalau ada kesulitan crowdfunding tiba-tiba terkumpul uang yang banyak itu. Jadi Anies juga harus bikin semacam ya apa namanya ABS Army itu, Anies Baswedan Army itu. Ya itu namanya relawan sebetulnya. Ya. Terikat pada satu harapan, karena itu figurisasi Anies dirawat justru oleh mereka yang sama-sama percaya bahwa tanpa money politics Anies bisa tumbuh sebagai pemimpin. Ya. Sekali lagi supaya publik nggak merasa kita jadi relawan Anies, kita mau katakan polanya Anies mestinya berlaku juga pada Ganjar dan pada tokoh-tokoh yang lain tuh, supaya sama-sama kita dorong masyarakat ini tumbuh di dalam politik yang voluntaristik itu. Ya. Yang penting itu kita ingatkan. Yang kita mesti sampaikan pada publik sampai saat ini ya. Sampai saat ini kita masih belum berpihak pada siapapun. Tapi one day sebagai media kita akan memutuskan untuk mendukung siapa yang memang layak kita dukung gitu ya. Dan orientasi kita bukan pada soal kemudian politik atau apa, tapi ini semata-mata untuk kepentingan bangsa, dan media boleh berpihak dalam tradisi demokrasi seperti itu ya. Jadi media bukan memilih orang, media memilih pola tuh. Ya. Dan kalau polanya Anies bagus ya Anies yang didorong kan, supaya yang lain ikut pola itu tuh. Tapi tetap media punya hak untuk menilai mana tokoh yang paralel dengan kepentingan rakyat, yang tune in dengan demokrasi, yang fit and proper dengan harapan bahwa Indonesia bisa tumbuh sebagai negara yang beradab. Kan itu intinya. Karena itu media pasti harus memilih di ujungnya, harus mempromosikan seseorang melalui sistem yang dia bangun itu. Itu intinya. Ya, nah ini jujur Bung Rocky, saya terkejut. Enggak, sebenarnya terkejutnya sudah cukup lama, tapi sekaligus gembira gitu. Karena saya pikir tadinya setelah Pilpres 2019 dan kemudian ada realitasnya Pak Prabowo yang tadinya diharapkan menjadi figur antitesa dari Pak Jokowi, ternyata kemudian setelah gabung lagi dengan Pak Jokowi, itu menyusul kemudian Sandiaga Uno. Saya pikir rakyat kita ini kemudian akan menjadi apatis, dia nggak peduli lagi, terutama emak-emak. Katanya emak-emak ini kan kalau udah dikhianati, dia susah untuk pulih kembali. Tapi ternyata tidak. Nah ini menurut saya ini fenomena menarik kan. Kita kemarin beberapa waktu yang lalu kita mengusulkan fenomena bangkit, itu power emak-emak ini menjadi semacam bahan studi sendiri gitu ya. Dan ternyata fenomena ini terus berlanjut pada kalau kita lihat pada setidaknya pada kasus Anies di Medan kemarin, the power of emak-emak masih sangat dominan juga itu. Pasti itu karena selalu ada second thought. Karena politik perempuan selalu melihat harapan itu harus dipelihara tuh. Bahwa ada kekecewaan, oke. Tetapi mereka tahu bahwa kemampuan seseorang untuk memberi harapan itu tergantung dari dukungan politik perempuan juga yang kita sebut ethics of care ini. Dan mereka melihat di seberangnya itu adalah keangkuhan, manipulasi itu. Jadi nilai keangkuhan dan manipulasi dikontraskan dengan Anies yang rela dan bahkan sedang dijepit oleh kekuasaan supaya nggak maju. Jadi pemihakan ibu itu selalu terhadap anak yang sedang dizolimi, gampangnya begitu tuh. Itu yang disebut ethics of care. Ya, banyak orang yang menganggap ya Anies juga mungkin akan jadi kayak Prabowo, yaitu melupakan politik emak-emak. Emak-emak juga tahu itu, tapi dalam perbandingan hari ini mereka lihat bahwa Anies lebih jujur di dalam menyelenggarakan politik, justru karena fasilitas uangnya itu sedikit. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab itu ditempatkan dalam perspektif mendukung Anies yang seolah-olah anak yatim dia. Maka dia diasuh oleh seluruh emak-emak.
Menarik itu istilahnya anak yatim yang diasuh oleh mama. Nah, tetapi saya kira satu hal juga yang mungkin juga kita tidak bisa nafikan karena memang Anies sudah membuktikan itu ya di Jakarta gitu ketika dia berhadapan dengan kepentingan-kepentingan yang selalu kita sebut sebagai kepentingan oligarki, dia bisa berani bersikap setidaknya walaupun kemudian hasil akhirnya pun nanti setelah dia berhenti jadi gubernur mungkin bisa kembali lagi dikembalikan oleh oleh pejabat yang meneruskan dia. Ya, Jakarta tetap jadi acuan walaupun banyak orang kritik Anies, tapi ya mungkin juga ada hal yang keliru di dalam kebijakannya. Tapi overall orang anggap bahwa Anies tidak menunjukkan arogansi seperti Ahok misalnya, karena ini soal value aja tuh. Kalau dibilang ya Anies ada masalah penyelewengan akuntansi, Formula E lo, Ahok juga banyak kasusnya di Tangerang soal rumah sakit segala macam. Jadi orang akhirnya buat perbandingan dan dalam perbandingan itu ada yang sama tapi ada yang distintif juga. Orang melihat Jakarta lebih ramah dengan Anies, pembawaannya kalem, tenang, kemampuan dia untuk mengatur logika itu cukup terlatih itu. Dan itu yang membedakan dengan Ahok sebagai pembanding utamanya. Membedakan juga dengan Pak Jokowi itu. Jadi saya mau terangkan bahwa politik hari ini orang melihat pembeda atau kontras. Itu konyolnya kalau ada orang yang masih menganggap ya kami mau teruskan ide Pak Jokowi. Lah orang anggap kalau begitu Pak Jokowi aja daripada Anda sebagai penerus kan. Anies sedang diuji, dia mau nggak betul-betul perlihatkan bahwa dia itu antitesis, dia itu kontras, dia itu ada perspektif lain dari Jokowi itu. Jadi itu intinya tuh, dan Mak mengharapkan itu. Anies akan dibentuk juga oleh persepsi Mak. Yeah. Oke. Jadi ini, tapi saya selalu juga tetap menyarankan Bung Rocky jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan dari apa yang terjadi di Medan. Kita ini pasti panjang perjalanannya seperti apa, dan nanti mungkin kita sampai pada satu kesimpulan, yes, memang ini ada fenomena yang menarik yang kita dorong, yang seperti kita dorong, yang tadi saya sebut bagaimana mereka ini kita take over kembali politik kita itu dari tangan oligarki kepada tangan yang paling berhak, yakni tangan rakyat Indonesia sendiri. Iya, saya tahu bahwa nanti akan dianggap bahwa FNN, Rocky Gerung, Hersubono itu mendorong Anies. Enggak, kita mendorong polanya Anies, pola relawan itu tuh. Kalau di ujungnya ternyata dia berhasil, maka kita akan dorong Anies buat membuktikan bahwa Indonesia bisa dihasilkan ulang melalui kerelawanan itu, politik kerelawanan, bukan melalui infrastruktur uang yang tamak semacam itu. Jadi kita ingin bangun persepsi bahwa Indonesia bisa direkayasa ulang melalui perspektif Mak dan Anies, melalui perspektif relawan, macam-macam itu. Jadi itu intinya sebetulnya. Yes, yang seperti yang Anda sebut pada waktu itu ada kelompok namanya Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia. Saya kira itu itu menemukan kembali Indonesia ya, bukan menemukan kembali Anies Baswedan. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Sampai tetap 0%. Ya. Salam menemukan kembali Indonesia melalui 0%. Yes. Oke. Sip.